Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan proses, yaitu algoritma penjadwalan proses primitif dan algoritma penjadwalan proses non-primitif. Berikut ada beberapa jenis dari algoritma penjadwalan proses non-primitif. Yang pertama yaitu algoritma first in first out atau disebut dengan algoritma FIFO. FIFO ini merupakan algoritma penjadwalan sederhana di mana setiap proses diberi jadwal eksekusi berdasarkan waktu urutan kedatangannya, dan proses tersebut akan dieksekusi sampai selesai. Contohnya saja di sini ada satu soal, yaitu terdiri dari 4 proses. Yang pertama yaitu proses P1 dengan burst time-nya 4, proses P2 dengan burst time-nya 6, proses P3 dengan burst time-nya 8, dan proses P4 dengan burst time-nya 10. Berikut yaitu gambar Gantt chart-nya. Jadi proses yang pertama yang dieksekusi yaitu berdasarkan urutan kedatangan, yaitu proses P1 dieksekusi dimulai dengan waktu ke 0, dimana di sini burst time P1 adalah 4, maka P1 dieksekusi selama 4 menit. Setelah itu akan datang proses kedua, yaitu proses P2. Proses P2 ini dieksekusi dimulai dari waktu 4 menit dan berakhir sampai menit ke-10, karena burst time dari P2 adalah 6, jadi 6 tambah 4 sama dengan 10. Selanjutnya itu proses ketiga, yaitu proses P3. P3 ini dieksekusi di menit ke-10, di mana burst time P3 yaitu 8, maka waktu yang dijalankan P3 adalah 8 menit, jadi 8 tambah 10 sama dengan 18. Selanjutnya itu proses yang keempat, yaitu proses P4. Di sini proses P4 dijalankan dari menit ke-18, di mana burst time-nya yaitu 10, maka waktu dijalankannya yaitu berakhir di menit ke-28. Selanjutnya itu untuk waiting time. Jadi untuk waiting time atau waktu tunggu, P1 yaitu sama dengan 0, karena P1 dijalankan dari menit ke-0. P2 sama dengan 4, P3 sama dengan 10, dan P4 sama dengan 18. Untuk rata-rata waiting time sama dengan 0 tambah 4 tambah 10 tambah 18 sama dengan 32 dibagi 4 sama dengan 8. Yang kedua yaitu algoritma shortest job first, di mana algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan non-primitif, di mana proses yang mempunyai burst time atau waktu eksekusi yang paling pendek akan dijadwalkan terlebih dahulu dan dieksekusi sampai selesai. Jadi di sini proses yang dieksekusi yaitu proses yang memiliki burst time yang paling pendek. Contohnya saja di sini ada 5 proses, di mana yaitu proses P1 memiliki arrival time 3 dan burst time-nya 1, proses P2 memiliki arrival time-nya 0 dan burst time-nya 12, proses P3 memiliki arrival time-nya 4 dan burst time-nya 2, proses P4 memiliki arrival time-nya 6 dan burst time-nya 3, dan proses P5 memiliki arrival time-nya 10 dan burst time-nya 8. Jadi di sini proses untuk Gantt chart-nya, proses yang dieksekusi pertama yaitu proses P2, karena di sini proses P2 dimulai dengan menit ke 0. Selanjutnya yaitu proses P1 yang dieksekusi, karena di sini proses P1 memiliki burst time yang paling pendek yaitu 1, sehingga proses P2 selesai dieksekusi yang berakhir di menit ke-12, maka proses P1 akan mulai dieksekusi dari menit ke-12 dan proses dieksekusinya hanya 1 menit sehingga berakhir di menit ke-13. Selanjutnya yaitu akan dieksekusi lagi proses P3. Karena di sini proses P3 memiliki burst time 2, maka proses P3 dieksekusi dari menit ke-13 sampai menit ke-15. Karena 13 tambah 2 yaitu 15. Selanjutnya yaitu akan dieksekusi proses P4. Di sini proses P4 akan dieksekusi dari menit ke-15 dengan lama dieksekusinya yaitu 3 menit, karena di sini P4 memiliki burst time-nya 3. Jadi 15 tambah 3 sama dengan 18, yang berarti P4 akan berakhir di menit ke-18. Yang terakhir yaitu akan dieksekusi proses P5.
Di sini P5 akan dieksekusi dari menit ke-18 karena di sini P5 memiliki burst time-nya 8, maka P5 akan berakhir di menit ke-26 karena 18 tambah 8 sama dengan 26. Selanjutnya itu untuk waiting time-nya. Untuk waiting time pada algoritma ini dilihat dari waktu proses dikurangi dengan waktu kedatangan. Jadi di sini untuk P1 waktu prosesnya dimulai dari menit ke-12 dikurangi dengan waktu kedatangannya 3, maka waiting time-nya yaitu 9. Dan untuk P2 yaitu waktu prosesnya dimulai dari menit ke-0 dan waktu kedatangannya di sini arrival time-nya 0, maka sama dengan 0. Dan untuk P3 yaitu waktu prosesnya dari menit ke-13 dan waktu kedatangannya yaitu atau arrival time-nya yaitu 4 sama dengan 9. Dan di sini untuk P4 yaitu waktu prosesnya sama dengan 15 dan waktu kedatangannya yaitu 6 atau arrival time-nya 6, maka waiting time-nya sama dengan 9. Dan untuk P5 yaitu waktu prosesnya 18 dikurangi dengan waktu kedatangan atau arrival time-nya 10, maka waiting time-nya sama dengan 8. Dan untuk rata-rata waiting time dilihat dari jumlah waiting time dibagi dengan jumlah proses yang ada. Di sini jumlah waiting time-nya sama dengan 35 dan untuk prosesnya hanya 5. Jadi 35 dibagi dengan jumlah proses 5 sama dengan 7. Selanjutnya itu algoritma highest response ratio next atau biasa disebut dengan algoritma HRRN. Algoritma ini merupakan salah satu dari algoritma penjadwalan non-preemptif yang menggunakan prioritas dinamis, di mana proses yang dieksekusi terlebih dahulu yaitu proses yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Di algoritma ini kita menentukan prioritasnya terlebih dahulu untuk menemukan Gantt chart-nya. Contoh soal di sini ada 3 proses yaitu P1 dengan arrival time-nya 3 dan burst time-nya 4. P2 dengan arrival time-nya 0 dan burst time-nya 7, P3 dengan arrival time-nya 4 dan burst time-nya 6. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini itu kita buat Gantt chart sementara. Jadi untuk proses yang dieksekusi pertama kali yaitu P2 karena di sini P2 dimulai dari menit ke-0 karena memiliki arrival time atau waktu kedatangannya yaitu 0. P2 ini akan dieksekusi dan diakhiri di menit ke-7 karena di sini burst time-nya atau waktu eksekusinya itu 7 menit. Jadi P2 dieksekusi dimulai dari menit ke-0 sampai menit ke-7. Untuk menemukan prioritas kita harus hitung waiting time sementara. Untuk menghitung waiting time sementara ini, waktu berakhirnya proses P2 dikurangi dengan waktu tiba atau waktu kedatangnya P1 dan P3. Jadi untuk menghitung waiting time P1 yaitu waktu berakhirnya proses P2 7 dikurangi dengan waktu kedatangnya P1 3 sama dengan 4. Begitu pula dengan waiting time P3 yaitu waktu berakhirnya P2 7 dikurangi dengan waktu tiba P3 yaitu 4, berarti waiting time sementaranya sama dengan 3. Selanjutnya kita hitung prioritasnya. Jadi untuk menghitung prioritas ini memiliki rumus yaitu waiting time sementara ditambah dengan burst time atau waktu eksekusi. Jadi di sini sudah kita ketahui tadi P1 memiliki waiting time sementara 4 ditambah dengan burst time-nya P1 yaitu 4 dibagi dengan waktu eksekusinya P1 yaitu atau burst time-nya P1 yaitu 4. Jadi sama dengan 2. Jadi untuk menghitung prioritas P3 yaitu waiting time sementara proses P3 ditambah dengan burst time-nya P3 dibagi dengan burst time-nya P3. Dan di sini P3 memiliki waiting time sementara 3 dan burst time-nya 6 dibagi dengan burst time P3 yang juga 6. Berarti sama dengan 1,5. Di sini berdasarkan prioritas yang kita lihat, maka proses yang akan dijalankan terlebih dahulu yaitu proses yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Di sini di antara kedua proses ini proses yang memiliki prioritas yang lebih tinggi yaitu 2 atau P1. Maka diperoleh Gantt chart-nya. Setelah P2 dieksekusi, maka selanjutnya akan dieksekusi P1. Di mana di sini P1 memiliki burst time yaitu 4, maka 7 ditambah dengan proses P1 4 menit berarti P1 berakhir di menit ke-11. Yang terakhir akan dieksekusi oleh proses P3.
maka proses P3 akan dieksekusi dari menit ke-11, dan proses P3 memiliki burst time-nya 6 sehingga berakhir di menit ke-17 karena 11 tambah 6 sama dengan 17. Jadi untuk waiting time-nya yaitu dilihat dari waktu proses dikurangi dengan waktu tiba atau arrival time-nya. Di sini waktu proses untuk P1 yaitu 7 dikurangi dengan arrival time-nya P1 yaitu 3, berarti waiting time-nya sama dengan 4. Sama halnya dengan P2, waktu prosesnya 0 dikurangi dengan arrival time-nya 0 sama dengan 0. Terakhir yaitu P3, waktu prosesnya 11 dikurangi dengan arrival time-nya 4 sama dengan 9. Untuk rata-rata waiting time-nya sama halnya dengan algoritma FIFO, yaitu jumlah keseluruhan waiting time dibagi dengan banyaknya proses. Jadi jumlah keseluruhan waiting time yaitu 13 dibagi dengan banyaknya proses 3 sama dengan 4,33. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang algoritma penjadwalan proses primitif. Yang pertama yaitu algoritma round robin atau yang biasa kita sebut dengan algoritma RR. Algoritma round robin merupakan algoritma penjadwalan primitif di mana algoritma ini menggilir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapatkan jatah sebesar time kuantum, di mana jika time kuantumnya habis maka proses sudah selesai. Contoh soal di sini ada 3 proses, yaitu proses P1 dengan burst time-nya 3, proses P2 dengan burst time-nya 6, dan proses P3 dengan burst time-nya 4. Yang ketiga proses ini memiliki kuantum yaitu sama dengan 3. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung waktu antriannya. Waktu antrian untuk prosesnya ini diperoleh dari burst time dikurangi dengan waktu kuantum. Di sini untuk proses P1 yaitu dengan burst time 3 dikurangi dengan time kuantumnya 3 maka sama dengan 0. Untuk proses P1 tidak memiliki waktu sisa dan hanya memiliki waktu antrian itu sama dengan 3. Dan untuk proses P2 dengan burst time-nya 6 dikurangi dengan time kuantumnya 3 maka sama dengan 3. Proses P2 ini memiliki waktu sisa sama dengan 3 dan memiliki waktu antrian yaitu sama dengan 3. Yang terakhir yaitu proses P3, di mana di sini proses P3 memiliki burst time-nya 4 dikurangi dengan time kuantumnya 3 maka sama dengan 1. Di sini waktu sisanya 1 dan waktu antriannya itu sama dengan 3. Jadi proses yang memiliki sisa dimasukkan kembali ke dalam antrian. Di sini bisa kita ketahui yaitu proses yang memiliki sisa yaitu hanya proses P2 di mana memiliki sisa 3 dan proses P3 di mana hanya memiliki sisa 1. Jadi proses P2 akan dimasukkan ke dalam antrian dan dihitung kembali. Jadi proses P2 ini memiliki sisa 3 dikurangi dengan time kuantumnya 3 jadi sama dengan 0. Di sini waktu sisanya sudah tidak ada dan memiliki waktu antriannya 3. Dan untuk P3 yaitu sisa waktunya sama dengan 1 dikurangi dengan time kuantumnya 3 sama dengan min 2. Di sini waktu sisanya tidak ada atau 0 dan waktu antriannya yaitu 1. Dan berdasarkan waktu antriannya maka diperoleh Gantt chart sebagai berikut. Di mana proses pertama yaitu P1 yang akan dijalankan selama 3 menit berdasarkan waktu kuantumnya 3. Dan selanjutnya itu proses P2 yang akan dijalankan dari menit ke-3 dan berakhir di menit ke-6 dan diproses selama 3 menit. Selanjutnya itu proses P3 yang akan diproses selama 3 menit dimulai dari menit ke-6 sampai menit ke-9. Dan proses P2 memiliki sisa antrian 3, maka proses P2 akan diulang kembali di mana proses P2 akan dieksekusi dari menit ke-9 dan berakhir di menit ke-12 dengan lama proses yaitu 3 menit. Yang terakhir yaitu P3, karena di sini P3 memiliki waktu sisa 1, maka P3 akan dieksekusi kembali. Di sini waktu dieksekusi P3 hanya 1 menit, di mana dimulai dari menit ke-12 sampai menit ke-13. Selanjutnya itu kita hitung waiting time-nya. Untuk menghitung waiting time-nya untuk P1 yaitu 0 karena P1 ini dimulai dari menit ke-0. Untuk waiting time P2 yaitu dilihat dari waktu kedatangan P2 yaitu menit ke-3 ditambah dengan waktu kedatangan P2 pada proses kedua yaitu 9 dikurangi dengan waktu berakhirnya P2
pada proses pertama sama dengan 6. Dan untuk proses P3 ini diperoleh dari waktu kedatangan P3 pada proses pertama ditambah dengan waktu kedatangan P3 pada proses kedua dikurangi dengan waktu berakhirnya proses P3 pada proses pertama sama dengan 9. Untuk rata-rata waiting time diperoleh dari jumlah waiting time dibagi dengan jumlah banyaknya proses. Di sini jumlah waiting time 0 tambah 6 tambah 9 sama dengan 15 dibagi dengan 3 sama dengan 5. Yang kedua yaitu algoritma priority scheduling atau biasa disebut dengan algoritma PS. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan primitif yang menggunakan priority scheduling atau prioritas, di mana setiap proses diberikan nilai prioritas. Proses dengan prioritas lebih tinggi akan dijalankan terlebih dahulu. Jadi pada algoritma ini nilai prioritasnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Contoh soal yaitu di sini ada 3 proses, yaitu proses P1 dengan burst time 10 dan prioritas 3, proses P2 dengan burst time 1 dan prioritas 1, dan proses P3 dengan burst time 2 dan prioritas 4. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini yaitu membuat Gantt chart. Untuk membuat Gantt chartnya itu kita lihat prioritas mana yang paling tinggi di antara ketiga prioritas ini. Jadi di antara ketiga prioritas ini yang paling tinggi yaitu prioritas P2 karena P2 memiliki prioritas 1. Jadi untuk menggambar Gantt chart ini kita lihat dari ketiga proses ini proses mana yang memiliki prioritas yang paling tinggi. Yang memiliki prioritas paling tinggi itu P2. Di mana P2 memiliki prioritas hanya 1. P2 akan dieksekusi pertama kali, di mana di sini P2 akan memproses selama 1 menit. Karena di sini P2 memiliki burst time-nya sama dengan 1, maka P2 akan diproses dari menit ke 0 sampai menit ke 1. Selanjutnya akan diproses lagi proses P1 karena di sini proses P1 memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada P3. Jadi proses P1 akan dieksekusi selama 10 menit karena di sini proses P1 memiliki burst time sama dengan 10. Jadi proses P1 akan dimulai dari menit ke 1 sampai menit ke 11 karena 1 tambah 10 sama dengan 11. Yang terakhir yaitu akan dieksekusi proses P3, di mana proses P3 ini memiliki burst time-nya atau waktu dijalankannya selama 2 menit, dan proses P3 akan dimulai dari menit ke 11 sampai menit ke 13. Selanjutnya yaitu menghitung waiting time-nya. Untuk menghitung waiting time-nya sama halnya dengan menghitung waiting time pada algoritma non-primitif yaitu algoritma FIFO. Di sini waiting time-nya untuk P1 sama dengan 1, P2 sama dengan 0, dan P3 sama dengan 11. Jadi untuk menghitung rata-rata waiting time-nya yaitu jumlah dari waiting time dibagi dengan jumlah banyaknya proses. Jadi 12 bagi 3 sama dengan 4. Yang ketiga yaitu algoritma shortest remaining first atau SRF. Algoritma ini merupakan algoritma primitif di mana proses yang sedang berjalan atau dirancangkan dapat diambil alih oleh proses baru yang dengan sisa jalan yang diestimasi lebih rendah. Di sini contoh soal ada 4 proses yaitu proses P1 dengan arrival time-nya 4 dan burst time-nya 2, proses P2 dengan arrival time-nya 3 dan burst time-nya 2, dan proses P3 dengan arrival time-nya 4 dan burst time-nya 4, dan proses P4 dengan arrival time-nya 0 dan burst time-nya 6. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan menggambarkan Gantt chart-nya. Di sini proses yang pertama dieksekusi yaitu P4 karena P4 datang di waktu ke 0. Dan selagi P4 dieksekusi, P2 tiba di waktu ketiga. Sedangkan algoritma SRF ini sifatnya primitif sehingga P4 dan P2 akan dibandingkan untuk menentukan siapa yang didahulukan. Cara membandingkan kedua proses ini P4 dan P2 yaitu kita lihat di antara keduanya manakah yang memiliki burst time lebih sedikit. Di sini bisa kita lihat P2 memiliki burst time lebih sedikit, maka P2 yang akan dijalankan. Setelah dijalankan P2,
pada waktu keempat P1 dan P3 tiba bersamaan. Dan di sini kita akan melakukan perbandingan dari P1, P2, P3 dan P4, manakah burst time-nya yang paling rendah. Jadi dari proses ini yang dieksekusi yaitu P2 dan P1, di mana di sini P1 memiliki burst time-nya 2 dan selanjutnya P4 yang memiliki burst time-nya 3 dan P3 yang memiliki burst time-nya 4. Selanjutnya itu untuk menghitung waiting time-nya. Di sini untuk menghitung waiting time-nya yaitu waktu proses dikurangi waktu kedatangan. Jadi untuk waiting time-nya P1 yaitu waktu prosesnya P1 yaitu 5 dikurangi dengan waktu kedatangan atau arrival time-nya 4. Jadi sama dengan 1. Proses P2 yaitu dengan waiting time-nya waktu kedatangannya 3 dikurangi dengan arrival time-nya 3, waiting time-nya sama dengan 0. Proses P3 10 dikurangi dengan arrival time-nya 4 sama dengan 6. Dan yang terakhir yaitu P4. Di sini P4 melakukan dua proses. Proses yang pertama yaitu P4 memiliki waktu proses 0 dengan arrival time-nya 0 ditambah dengan proses P4 yang kedua yaitu dengan waktu proses yaitu 7 dan dengan waktu berakhirnya proses P4 di proses yang pertama yaitu 3, maka 7 dikurangi 3. Jadi proses P4 ini sama dengan 0 kurang 0 tambah 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Berarti waiting time-nya sama dengan 4. Untuk rata-rata waiting time-nya dilihat dari jumlah dari seluruh waiting time dibagi dengan jumlah banyaknya proses sama dengan 0 tambah 0 tambah 6 tambah 4 dibagi dengan 4 sama dengan 2,75. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.